Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Tepat di pekan 11 pembelajaran online kita. Masih semangat ya? Pekan yang lalu kita sudah belajar unsur intrinsik cerpen. Selanjutnya, kita akan latihan soal ya. Latihan soal kali ini fokus pada pola pengembangan bahasa dan penyajian cerpen. Berikut soal yang pertama. Silakan perhatikan kutipan cerpen berikut. Kutipan cerpen itu adalah cuplikan. Ingat ya, kutipan adalah cuplikan. Jadi hanya sepenggal cerita saja. Ini ada cerita. Nasib orang tidak pernah diduga. Benar kata orang bijak. Jodoh, mati, bahagia, dan celaka itu rahasia Tuhan. Manusia hanya bisa berikhtiar, tetapi Sang Kuasa yang menentukan. Namun, bukan berarti harus pasrah. Berusaha adalah jalan terbaik. Bahkan disukai Tuhan. Banyak orang yang tadinya biasa saja, tiba-tiba setelah sekian waktu jadi orang yang luar biasa. Ketua RT yang 3 tahun mengabdi itu telah menjadi orang penting di perusahaan yang sudah berdiri bertahun lamanya. Ia tengah dipercaya menjadi tangan kanan pimpinan perusahaan itu. Dari kutipan cerpen berikut, ada satu soal yang menanyakan makna ungkapan tangan kanan. Silakan perhatikan, tangan kanan ada di kalimat keberapa. Nah, ada di kalimat terakhir ya. Ini adalah pilihannya. Makna ungkapan tangan kanan, orang kesayangan, orang kebanggaan, orang kepercayaan, atau kekeluargaan. Perhatikan, ini yang dimaksud tangan kanan ada pada kalimat terakhir. Sebelumnya Ustazah mau tanya, apa sih ungkapan itu? Ungkapan adalah kelompok kata atau gabungan kata yang menyatakan makna khusus. Contoh, besar kepala, artinya sombong. Angkat topi, artinya memberikan hormat. Lah, itu adalah contoh-contoh dari ungkapan. Itu sudah ditentukan artinya. Nah, kita kembali ke makna ungkapan tangan kanan. Tangan kanan ada di kalimat terakhir. Kalimatnya seperti ini. Ia tengah dipercaya menjadi tangan kanan pimpinan perusahaan itu. Kalau kalian tidak hafal ungkapan-ungkapan itu, silakan perhatikan kata-kata yang ada pada kalimat yang menyatakan tangan kanan tadi. Di depan, sebelum kata tangan kanan, ia tengah dipercaya menjadi tangan kanan. Lah, ada kata kunci dipercaya. Otomatis, apakah jawabannya adalah A, orang kesayangan, atau B, orang kebanggaan, atau C, orang kepercayaan, atau bahkan D, kekeluargaan. Nah, sudah disebutkan kan kata kuncinya adalah dipercaya. Berarti jawabannya adalah C, orang kepercayaan. Oke, selanjutnya kita ke latihan soal yang kedua ya. Perhatikan kutipan cerpen berikut. Ingat ya, kutipan adalah cuplikan. Ini ada cerita tentang si Rika. Kutipan ceritanya sebagai berikut. Orang-orang yang hadir di tempat itu pun bersorak-sorak. Rika, Rika, Rika. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa dihargai dan dipuji-puji. Aku pun pulang dengan senyuman bahagia. Kupajang medali dan piagamku di ruang tamu agar ayah dan ibu bisa melihatnya. Dari kutipan cerpen tersebut muncul soal seperti berikut. Bagian kutipan cerpen di atas adalah A. Orientasi, B. Komplikasi, C. Resolusi, atau D. Abstrak. Nah, sebelum kita menjawab, kita harus tahu dulu struktur dari cerpen itu apa saja. Oke, Ustazah jelaskan di sini ya. Struktur dari cerpen itu ada 4. Yang pertama, orientasi. Orientasi ini berisi pengenalan, nama tokohnya siapa, latarnya di mana, waktunya kapan. Nah, awal-awal pengenalan ini ada di bagian pertama, orientasi atau pengenalan. Struktur yang kedua adalah komplikasi. Setelah dikenalkan tokohnya siapa saja, tempatnya di mana, maka muncul permasalahan yang akan dibahas di cerita itu. Permasalahan yang akan terjadi di cerita itu ada di struktur yang kedua. Struktur yang ketiga adalah evaluasi alias puncak dari masalah. Kalau struktur yang kedua tadi adalah muncul permasalahan, struktur yang ketiga alias evaluasi ini itu adalah
puncaknya masalah. Dan struktur yang terakhir adalah resolusi. Setelah puncaknya masalah, muncullah solusi atau penyelesaian pada struktur yang keempat, alias resolusi. Ingat ya, ada 4 struktur: orientasi, komplikasi, evaluasi, dan resolusi. Nah, kalau kita perhatikan kutipan cerpen ini tentang Rika yang sudah merasa dihargai dan dipuji-puji untuk pertama kalinya dalam hidupnya si Rika ini, kira-kira ini orientasi atau tidak? Nah, ini kata kuncinya. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa dihargai dan dipuji-puji. Dari kalimat ini sudah bisa ditentukan apakah ini orientasi, baru pengenalan. Kayaknya kok tidak ya? Kayaknya kalau ada kalimat seperti ini itu sudah ada peristiwa sebelumnya. Pasti sudah bisa ditebak. Peristiwa sebelumnya adalah Rika yang tidak pernah dihargai dan dipuji-puji. Rika yang selalu dihina dan sebagainya. Kayaknya permasalahannya seperti itu. Jadi, kalau ini dianggap struktur orientasi kurang tepat. Pun begitu dengan struktur komplikasi. Kutipan cerpen ini dianggap kutipan komplikasi, dianggap bagian komplikasi, rasanya juga kurang cocok. Maka yang paling tepat adalah resolusi, adalah penyelesaian bahwa si Rika sudah bisa diterima oleh orang lain. Selanjutnya kita beralih ke soal berikutnya. Soal berikutnya ini menanyakan tentang konflik. Ini ada cerita tentang si Lasmi dan Ari. Oke, Ustazah beri waktu 30 detik untuk membaca kutipan cerpen itu dan soalnya sekaligus. Dimulai dari sekarang ya. Oke, anggap aja udah 30 detik. Nah, apa yang bisa kalian pahami dari kisahnya si Ari dan Lasmi pada kutipan cerpen tersebut? Kalau kalian bingung, konflik yang terjadi di teks tersebut apa? A, B, C, atau D? Silakan perhatikan slide selanjutnya. Nah, dari cerita tadi, ceritanya si Ari dan si Lasmi yang sudah bersahabat lama tadi, kita bisa simpulkan. Kalimat pertama, orang tua Ari ingin Ari pindah ke kota Malang untuk melanjutkan SMP di sana. Memang orang tuanya tinggal di Malang, sedangkan di sini Ari tinggal bersama neneknya. Itu si Lasmi yang berbicara seperti itu. Kemudian si ibunya Lasmi terdiam sejenak, lalu berkata lagi, "Oh Lasmi, berpisah dengan teman sekolah itu biasa. Kan tidak selamanya kalian dalam satu sekolah. Lama-kelamaan kau akan melupakan Ari juga." Nah, dari dua kalimat ini, dialognya si Lasmi yang menyampaikan kalau Ari pindah, menyampaikan ke ibunya kalau temannya yang bernama Ari tadi pindah ke kota Malang, kemudian dijawab oleh pernyataan si ibunya tadi, dialognya si ibunya tadi, tidak apa-apa Lasmi, berpisah dengan teman sekolah itu biasa. Kemudian dijawab lagi oleh Lasmi, "Ah, tidak bisa, Bu. Ibu tahu, selama ini Ari sudah seperti saudara sendiri." Itu kata si Lasmi. Nah, dari ketiga urutan cerita tadi, silakan perhatikan ya. Urutan cerita yang pertama, Ari ingin pindah ke Kota Malang karena orang tuanya pindah ke Kota Malang, pindah kerja ke Kota Malang. Kemudian, apa yang terjadi setelah mendapatkan kabar Ari ingin pindah ke Kota Malang? Yang terjadi adalah si Lasmi tidak terima kalau Ari akan pindah ke Malang. Akibatnya apakah sudah bisa ditentukan di sini? Kebetulan di teks ini akibatnya belum ada. Jadi kalau ada pertanyaan yang menyatakan konflik, silakan buat tabel sebab konflik akibat alias tabel SKA. Silakan buat tabel seperti ini, Nak. Sebab konflik akibat. Urutkan dulu dari pertama kisahnya. Nah, kita sudah bisa menentukan sebabnya di cerita ini adalah orang tua Ari ingin pindah ke kota Malang. Setelah ada sebab itu, konfliknya apa? Muncullah konflik kalau Lasmi tidak terima Ari pindah ke Malang. Oke ya, diingat-ingat ya. Kita kembali ke soalnya lagi. Nah, ini soalnya yang tadi.
Konflik dalam kutipan cerita tersebut adalah A. Lasmi sangat kesal karena ibu mengizinkan Ari pindah ke Malang. Apakah itu konfliknya? Apakah si ibu mengizinkan Ari pindah ke Malang? Enggak ya, kan Ari enggak minta izin ke si ibunya Lasmi tadi. Berarti A jawabannya salah. Kita ke jawaban B. Lasmi ingin ikut pindah ke Malang jika Ari melanjutkan SMP di sana. Apakah di kutipan cerpen sebelumnya tadi ada pernyataan si Lasmi kalau dia ingin ikut pindah ke Malang juga bersama Ari? Tidak disampaikan kan? Berarti B salah. Kita ke kalimat yang C. Lasmi, oh salah ya ketikannya ini. Yang betul adalah Lasmi, bukan Lasti. Lasmi tidak dapat menerima atas kepindahan Ari ke Malang. Sesuai dengan kutipan cerpen yang tadi? Oke, kita simpan dulu ya. Kita lihat jawaban yang D. Lasmi menyadari bahwa kepindahan teman sekolah itu biasa. Apakah Lasmi sudah menyadari? Belum, karena itu baru dialognya si ibu tadi yang merespon pernyataan si Lasmi. Jadi jawabannya, konfliknya adalah C. Ini adalah soal yang terakhir. Oke, bacalah kedua kutipan cerpen berikut. Kalau ada dua cerpen yang disajikan, jelas pertanyaannya pasti seputar perbedaan atau persamaan. Kita lihat ya teksnya. Ini ada kutipan cerpen 1, ada kutipan cerpen 2. Tidak perlu dibaca dulu ya, kita fokus langsung ke soalnya. Caranya seperti ini. Kalau ada dua kutipan cerpen kayak gini, jangan dibaca dulu cerpennya, tapi langsung baca soalnya. Perbedaan penggunaan bahasa pada kedua kutipan cerita tersebut adalah, nah ini jawabannya. A. Kutipan 1 menggunakan kalimat langsung, kutipan 2 menggunakan kalimat tidak langsung. Jawaban B, kutipan 1 banyak menggunakan majas, kutipan 2 tidak menggunakan majas. Kutipan 1, jawaban C, menggunakan ungkapan, kutipan 2 tidak menggunakan ungkapan. Jawaban D, kutipan 1 menggunakan bahasa daerah, kutipan 2 tidak menggunakan bahasa daerah. Nah, kita harus paham dulu kalimat langsung itu apa, kalimat tidak langsung itu yang bagaimana, bahasa majas yang bagaimana, ungkapan yang bagaimana, bahasa daerah yang bagaimana. Kita harus mengenali keempat bahasa itu tadi dulu sebelum bisa menjawab. Kira-kira kutipan cerpen 1 menggunakan yang apa, kutipan 2 menggunakan apa. Oke, kita ulangi lagi ya. Kalimat langsung itu adalah kalimat yang disampaikan langsung oleh tokohnya. Kalimatnya sama persis dengan yang disampaikan oleh tokoh tersebut. Biasanya ditandai dengan tanda petik. Ada dialog, kemudian dikutip dengan tanda petik. Nah, itu ciri-ciri dari kalimat langsung. Kalau kalimat tidak langsung, itu ciri-cirinya kebalikan dari kalimat langsung tadi. Kalimat tidak langsung, ciri-cirinya 1, tidak menggunakan tanda petik. Sudah, itu adalah ciri-ciri yang paling bisa dipahami dengan baik. Kalimat langsung menggunakan tanda petik, kalimat tidak langsung tidak menggunakan tanda petik. Diingat-ingat ya. Kemudian, pilihan yang B, menggunakan majas. Masih ingat di materi kelas 8, kelas 7, insya Allah sudah pernah disampaikan oleh Ustadz Alfi. Majas ada beberapa macam. Ada majas hiperbola alias melebih-lebihkan, ada majas personifikasi alias benda mati seolah-olah berperilaku seperti manusia. Contoh kalimatnya, daun itu melambai-lambai seolah memanggilku. Nah, itu adalah majas personifikasi. Kemudian ada majas metafora. Metafora itu contoh kalimatnya, rumah itu dilahap si jago merah. Nah, si jago merah artinya apa? Si jago merah artinya api. Nah, itu adalah contoh dari majas metafora. Dibuka kembali ya catatannya yang dulu-dulu. Kemudian, yang pilihan C menggunakan ungkapan. Ungkapan tadi di slide sebelumnya sudah Ustazah sampaikan, kalau ungkapan itu adalah kelompok kata atau gabungan kata yang menyatakan makna khusus. Contoh tadi yang sudah Ustazah sebutkan adalah angkat topi, alias artinya memberikan hormat. Nah, seperti itu adalah ungkapan. Yang terakhir, bahasa daerah. Bahasa daerah itu seperti kita
kan mayoritas Jawa Timur, maka pada cerpen yang kita tulis nanti biasanya ada diselipkan kata-kata yang hanya ada, logat-logat yang hanya ada di daerah Jawa Timur, seperti itu. Nah, kita kembali ke soalnya dulu ya. Ada 2 kutipan cerpen ini, kira-kira sudah bisa menentukan jawabannya? Jawabannya menggunakan kalimat langsung, majas, ungkapan, atau bahasa daerah antara kutipan 1 dan kutipan 2. Oke, betul. Jawabannya adalah A. Sudah bisa dilihat dengan hanya dengan sekali melihat saja ya, tanpa membaca sudah bisa dilihat. Kutipan cerpen 1 menggunakan kalimat langsung. Nah, seperti yang Ustazah sampaikan tadi, kutipan langsung, kalimat langsung itu biasanya ditandai dengan tanda petik. Nah, seluruh dari kutipan cerpen 1 ini adalah kalimat langsung, alias kalimat yang disampaikan langsung oleh tokoh yang berbicara di cerita itu. Sedangkan kutipan cerpen 2 tidak menggunakan kalimat langsung, alias menggunakan kalimat tidak langsung. Ditandai dengan di teks kutipan cerpen 2 ini sama sekali tidak ada tanda petiknya, sama sekali tidak ada dialog langsungnya. Oke, sudah bisa dijawab ya. Jika ada 2 kutipan cerpen, pasti pertanyaannya adalah perbedaan atau persamaan. Caranya jangan dibaca teksnya dulu, baca perintahnya dulu. Oke, bisa dipahami? Alhamdulillah teman-teman, penjelasan cara menjawab soal analisis cerpen sudah kita pelajari bersama. Jika kurang paham, silahkan ulangi sekali lagi penjelasan di video ini atau langsung hubungi Ustazah ya. Selanjutnya, silakan kerjakan latihan soal yang ada pada modul pekan 11. Terima kasih, semoga bermanfaat. Selamat berproses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.